Kelompok 7. White Spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 7 yang beranggotakan Bartolomeus Adam Putra Brahmantia EPM 2120801077, Kagil Prajaputra EPM 2120801086, Ginanjar Dimas Pramudia EPM 2140801093, Panji Arya Putra Purnomo EPM 2140801097. Apa itu white spot? White spot merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa parasit bernama Ichthyophthirius multifiliis. Parasit ini menyerang ikan dan udang, dan dapat menyebar dengan cepat dalam populasi budidaya jika tidak dikendalikan dengan baik. Gejala umum pada ikan yang terinfeksi white spot adalah munculnya bintik putih kecil di seluruh tubuh ikan, bersamaan dengan gejala seperti nafsu makan menurun, pernafasan yang terengah-engah, dan gerakan ikan yang lemah. Siklus hidup white spot atau Ichthyophthirius multifiliis terdiri dari beberapa tahap. Pada tahap pertama adalah tahap trofon, yaitu ketika parasit menempel pada kulit atau insang ikan dan memakan sel-sel epitel. Tahap ini berlangsung selama 3-7 hari, tergantung pada suhu air. Setelah itu, parasit melepaskan diri dari inang dan membentuk kista yang merupakan tahap tomon. Kista ini mengandung sel-sel tomon yang kemudian berkembang menjadi tahap tomosis. Tahap tomosis berlangsung selama 2-3 hari sebelum kemudian pecah dan melepaskan tomites. Tomites merupakan tahap parasit yang siap menempel pada inang baru. Adaptasi white spot atau Ichthyophthirius multifiliis meliputi kemampuan untuk menyebar dan bertahan hidup di lingkungan yang berbeda-beda, seperti suhu air yang berfluktuasi dan kualitas air yang buruk. Parasit ini juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, seperti peningkatan suhu air dan paparan bahan kimia. Habitat white spot atau Ichthyophthirius multifiliis dapat ditemukan di berbagai habitat perairan seperti sungai, danau, kolam, maupun tambak. Parasit ini sangat merugikan bagi industri perikanan karena dapat menyebabkan kematian massal pada ikan yang terinfeksi. Mekanisme white spot menyerang ikan, yaitu dengan cara menempel pada kulit, insang, dan sirip ikan. Setelah menempel, parasit ini akan membentuk kista yang menutupi tubuhnya dan mulai menghisap darah dan jaringan tubuh ikan. Hal ini akan menyebabkan gejala-gejala seperti lesi, bercak putih pada kulit dan insang, serta kerusakan pada jaringan tubuh ikan yang dapat mengganggu fungsi organ-organ tubuhnya. Sedangkan white spot pada udang, yang dikenal sebagai white spot syndrome virus atau WSSV, merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian massal pada udang. Mekanisme white spot menyerang udang terutama melalui infeksi virus yang menyerang sistem imun udang dan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Selain itu, WSSV dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh udang seperti hepatopankreas dan limfoid, yang berfungsi sebagai organ pertahanan tubuh. Mekanisme kerusakan organ tubuh akibat infeksi WSSV terutama melalui proses lisis sel, apoptosis, dan gangguan fungsi seluler dan molekuler pada organ tubuh. Selanjutnya pengobatan antimikroba alami untuk white spot pada ikan dan udang menggunakan bahan-bahan alami seperti minyak atsiri, ekstrak tumbuhan, dan probiotik. Mekanisme kerja bahan-bahan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Pada ikan, antimikrob alami, minyak atsiri daun sirih memiliki kemampuan antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan Ichthyophthirius multifiliis, sehingga mampu mengobati white spot pada ikan. Mekanisme kerja dari minyak atsiri daun sirih adalah melalui penghambatan pertumbuhan dan aktivitas dari parasit yang menyebabkan white spot pada ikan. Selain itu, ekstrak kulit manggis memiliki kemampuan antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan Ichthyophthirius multifiliis, sehingga mampu mengobati white spot pada ikan. Mekanisme kerja dari ekstrak kulit manggis adalah melalui penghambatan aktivitas enzim protis pada Ichthyophthirius multifiliis. Antibiotik. Antibiotik oksitetrasiklin dapat digunakan untuk pengobatan white spot pada ikan patin. Mekanisme kerja antibiotik ini diduga melalui penghambatan sintesis protein bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab white spot pada ikan. Selain itu, antibiotik chlorphenicol dapat digunakan untuk pengobatan white spot pada ikan nila. Mekanisme kerja antibiotik ini diduga melalui penghambatan sintesis protein bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab white spot pada ikan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan antibiotik dalam pengobatan white spot pada ikan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan dosis yang tepat untuk menghindari resistensi antibiotik dan dampak negatif bagi kesehatan ikan dan Pengobatan antimikroba alami untuk white spot pada udang dapat menggunakan ekstrak bawang putih karena memiliki potensi sebagai agen antimikroba alami untuk pengobatan white spot pada udang.
Mekanisme kerja ekstrak bawang putih diduga melalui aktivitas senyawa alicin yang memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Sedangkan ekstrak propolis memiliki potensi sebagai agen antimikroba alami untuk pengobatan white spot pada udang. Mekanisme kerja ekstrak propolis diduga melalui aktivitas senyawa flavonoid dan asam fenolat yang memiliki sifat antivirus dan antiinflamasi. Penggunaan antibiotik dapat menggunakan enrofloxacin untuk pengobatan white spot pada udang Vanamei. Mekanisme kerja antibiotik ini adalah melalui penghambatan enzim DNA gyrase pada bakteri penyebab infeksi white spot pada udang. Antibiotik chloramphenicol juga dapat digunakan untuk pengobatan white spot pada udang Vanamei. Mekanisme kerja antibiotik ini adalah melalui penghambatan sintesis protein bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab white spot pada udang. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan antibiotik dalam pengobatan white spot pada udang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan dosis yang tepat untuk menghindari resistensi antibiotik dan dampak negatif bagi kesehatan udang dan lingkungan. Selain itu, pengobatan antibiotik harus dilakukan hanya pada kondisi tertentu dan sesuai dengan rekomendasi dokter hewan atau ahli aquaculture. Berikut adalah literatur yang kami gunakan dalam membuat video animasi ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.